enjoy. Aku suka sekolah sih, itu pertama. Kayaknya kalau orang gak suka sekolah nggak mungkin tuh. Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Apakah kamu masih ingat dan kenal dengan Once Mekel? Yap, vokalis band Dewa formasi era 2000-an ini ternyata pernah loh menekuni profesi pengacara. Ia berpraktik sebelum bergabung dengan Dewa 19. Namun karena kesibukannya saat itu, ia melepas karir ke pengacaraannya. Belakangan pasca hengkang dari band Dewa, Once mempunyai banyak waktu untuk kembali menekuni dunia hukum. Jadi selain bersolo karir, Once juga menyambi sebagai pengacara. Sedikit berbeda dengan Once, beberapa artis berikut ini justru beralih jadi pengacara dan mengurangi aktivitasnya atau bahkan meninggalkan dunia hiburan. Marissa Jeffrina. Aktris cantik Marissa Jeffrina juga cukup eksis dan populer di tahun 2000-an lalu. Wanita 35 tahun ini bahkan cukup aktif membintangi sinetron, film, dan FTV. Pemeran sinetron Big is Beautiful 2005 ini belakangan fokus dengan sekolah di bidang hukum dan berkarir sebagai pengacara. Ia yang juga merupakan kakak kandung dari aktor Gilbert Marciano ini merampungkan kuliah hukumnya di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 2010. Di akun Instagramnya dengan bangga wanita 36 tahun ini menuliskan bahwa ia kini adalah pengacara di firma SM Law Office. Meski sibuk menjadi lawyer, ia masih sesekali mengambil job acting. Alia Rohali. Mantan None Jakarta 1994, Alia Rohali, sejak dulu dikenal tetap menomorsatukan pendidikan meski aktif di dunia hiburan. Pemeran sinetron Kejar Kusnadi 2005 ini menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Trisakti, kemudian meraih gelar S2 Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia. Terakhir, Alia berhasil meraih gelar S3 Doktor Bidang Kenotariatan dari Universitas Indonesia. Alia Rohali sudah mempunyai kantor sendiri, yakni notaris dan PPAT Alia Rohali SH MH MKN. Meski jarang terlihat lagi di layar kaca, presenter kuis Siapa Berani ini masih sesekali berakting. Di tahun 2022 misalnya, ia berpartisipasi lewat film 12 Cerita Glenn Anggara. Faisal Hisham. Apakah kalian masih ingat dengan sosok yang satu ini? Dia adalah Faisal Hisham yang tenar lewat sinetron hits Cinta SMU 2002 bersama Nabila Syakib. Sayangnya karena melakukan skandal, karir Faisal hancur berantakan. Ia kemudian fokus kuliah hukum di Universitas Trisakti. Setelah tamat, Faisal kemudian menjalani profesi sebagai pengacara. Ia terdaftar sebagai salah satu tim hukum di HFA Lawyers. Walau tak lagi berkiprah di dunia hiburan, Faisal masih berada di lingkaran pertemanan bersama artis. Ia bahkan tergabung dalam anggota geng artis Humble Glam bersama Chico Jericho dan Wulan Guritno. Nadia Safira. Pemeran karakter Milly dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta The Series itu memutuskan jadi pengacara setelah menamatkan studi di Inggris. Kembali ke Jakarta pada 2013 lalu, ia bergabung sebagai pengacara di kantor pengacara kondang OCK Ligis. Keinginannya beralih dari artis menjadi pengacara karena keseriusannya menekuni pekerjaan yang linear dengan latar belakang pendidikannya. Sosoknya ramai dibicarakan ketika ikut menangani skandal di Jakarta International School atau JIS yang dilakukan oleh dua oknum guru bernama Nel Bartleman dan Ferdinand Jiong.
Barbie Kumalasari. Pertama dikenal lewat sinetron Bidadari 2 dekade silam, belakangan Barbie Kumalasari muncul dan dibicarakan karena sederet kontroversinya. Namun, apakah kamu tahu jika dibalik citra negatif terhadap dirinya yang kadung melekat, ternyata mantan istri Gali Ginanjar ini berprofesi sebagai seorang lawyer. Meski gelar sarjana hukum yang disandangnya masih menjadi pertanyaan dan sempat diragukan sejumlah warganet, belakangan ia mampu membuktikan dengan berhasil mendirikan kantor firma hukum miliknya sendiri yang bernama Kumala Lubis dan Partners di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Maruli Tampu Bolon. Aktor dan penyanyi berdarah Batak Maruli Tampu Bolon juga memilih jalan yang sama di bidang hukum. Selain dikenal sebagai aktor dan penyanyi, kini dia juga dikenal sebagai seorang pengacara. Profesi itu rupanya mengalir dari sang ayah yang merupakan seorang pengacara kondang, Juan Felix Tampu Bolon. Lawan main Raisa Andriana di film Terjebak Nostalgia 2015 ini beberapa kali membagikan momen dirinya saat sedang di persidangan. Dalam sebuah postingan di Instagramnya, Maruli mengaku menjadi pengacara membuatnya banyak mendapat pengalaman baru. Meski begitu, ia tak sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan. Cornelia Agatha. Peran Sarah di sinetron Lawa Sidul Anak Sekolahan 1994 begitu ikonik dan melekat kuat pada diri Cornelia Agatha. Parasnya yang cantik kerap tampil di TV maupun layar lebar masih sering terlihat meski tak seeksis dulu. Salah satu alasannya adalah karena mantan istri Sony Laulani ini belakangan berkecimpung di bidang hukum. Ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia atau UKI tahun 2018 lalu. Usai menyandang gelar sarjana hukum, ia menjalani pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan itu ditempuh oleh wanita yang akrab disapa Lia untuk mendapatkan lisensi sebagai pengacara. Gilbert Marciano. Di awal 2000-an, aktor Gilbert Marciano begitu tenar dan jadi idola setelah berperan dalam sinetron Inikah Rasanya 2003. Sempat membintangi beberapa sinetron dan FTV setelahnya, nama Gilbert Marciano bagaikan menghilang di telan bumi. Sekian lama tak terlihat, pada 2016 silam, cowok yang identik dengan kumis tipisnya itu muncul di televisi. Gilbert muncul sebagai salah satu anggota dari tim pengacara Raiding Anom sejak tahun 2014. Gilbert bahkan menjadi pengacara Sheila Marcia yang memperkarakan suaminya dan membantu keluarga Irma Wule, pedangdut yang nyawanya terenggut karena digigit ular kobranya sendiri. Rupanya ia mengikuti jejak kakaknya Marissa Jeffrina yang lebih dulu terjun menjadi lawyer. Pengacara memang merupakan salah satu pekerjaan bergengsi. Lihat saja kesuksesan pengacara Hotman Paris Hutapea atau Hotma Sitompul. Jadi tak heran, sederet artis akhirnya mengakhiri atau mengurangi karirnya di dunia hiburan dan alih profesi jadi pengacara. Tapi menurut kalian, keputusan sejumlah artis tadi dilatari oleh prospek finansial yang lebih menjanjikan, ataukah mereka banting setir karena sudah tak laku lagi di dunia hiburan? Tulis komenmu di bawah ini ya.